Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada para peserta bincang komunikasi yang telah hadir secara virtual pada sore hari ini, 31 Juli 2020. Selamat Hari Raya Idul Adha bagi rekan-rekan yang merayakannya. Topik kali ini bisnis kopi, enakkah? Akan mengupas bisnis di balik fenomena ngopi yang marak akhir-akhir ini. Saking maraknya, ngopi sudah menjadi sebuah istilah baru. Kalau kita diundang ngopi berarti itu sama dengan diundang untuk ngobrol ataupun bertemu, itu sudah jamak di pengertian publik. Kali telah hadir dua pembicara tamu kita, yakni yang pertama Indradi Sumarjan atau dipanggil Indi. Beliau adalah lulusan University of Memphis, Amerika. Sudah 16 tahun berkecimpung di kopi. Saat ini beliau tinggal dan mempunyai sebuah kafe juga di Singapura. Pembicara tamu kedua adalah Yuda, lulusan Hubungan Internasional Gajah Mada, yang pernah jadi konsultan tapi sekarang jatuh cinta kepada kopi ya, Yuda. Selamat sore semuanya. Pertanyaan saya buat Indi dan Heru. Kopi yang paling disenangi apa, In? Setelah berkecimpung sekian lama, juga Yuda, setelah bertualang ke pelosok-pelosok Indonesia. Oh, saya dulu ya. Oke. Ya, kalau mungkin kita ngomong sedikit ini ya. Kalau kopi di dunia yang paling saya suka itu dari Ethiopia. Oh. Ya. Kebetulan saya juga kebetulan DNA saya juga ada DNA dari Kenya, Ethiopia ini. Saya pernah ambil DNA tes, ternyata mungkin nyambung ya. Itu kan kayak the mother of coffee lah gitu. Tapi kalau kopi Indonesia yang paling baik, saya ibaratnya kita punya anak 5, anak mana yang paling disayangi. Nah, kita nggak bisa bilang begitu ya. Nah, jadi kayaknya yang paling disukai adalah yang ada di depan kita. Nah, itu saya begitu aja. Kalau adanya lagi ini, tapi penting sekali untuk kita semakin kita ketahui proses kopi itu seperti apa dari hulu sampai hilir, mungkin akan tambah enak apapun kopinya, gitu. Kalau kita bisa tahu, kira-kira begitu. Kalau yang Ethiopia tadi rasanya apa bedanya dengan kopi Indonesia? Oke, kalau kopi Indonesia rata-rata itu nutty, chocolatey, atau ada rasa citrusnya ya. Citrus atau ada yang namanya malic acid seperti green apple hijau. Nah, kalau kopi dari Ethiopia itu berries, kayak buah-buah berry. Nuansanya juga floral. Mungkin kita bilang dimensinya kalau kita mungkin kayak kita makan sambal ya, kita kan juga tahu ada nuansanya ya, nuansa ada manis, asin, ada aroma seperti ini. Cuman ini mungkin dikali dua gitu. Jadi nuansanya mungkin karena uniknya karena memang secara DNA itu memang the mother of coffee gitu kan, dari Ethiopia, Kenya ya, daerah sana sebelum akhirnya nyebar gitulah. Dan juga kapan-kapan kalau ada kesempatan nanti saya saya menunggu undangan Indi ke Ethiopia. Heru mungkin apa, Ru? Kalau ikutin pattern dari Mas Indi tadi, kalau kopi di luar yang sampai saat ini saya masih kepengen itu sebuah kopi organik dari Brazil, dari Minas Gerais. Kebetulan background yang saya pakai perkebunan kopi di sana. Menariknya di sana bibit yang mereka tanam itu ternyata dibawa dari Sumatera pada waktu masih di ini kan Belanda ya. Jadi ketika Belanda memperkenalkan plantation kopi di Brazil, itu salah satu bibitnya adalah varietas jenis K Timur dari Sumatera. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri, saya sebenarnya bias
karena saya dari Sumatera dan saya lahir dan besar di sana ya, dan ingin mengembangkan kopi Sumatera. Saat ini saya sedang memilih di antara tiga, tergantung mood. Jadi biasanya variasi antara Gayo atau Lintong dari Sumatera Utara atau dari Kerinci di Sumatera, Kerinci ya Solo yang di Sumatera Barat. Nice. Kira-kira gitu. Ya, saya pernah mencoba tapi lupa. Jadi menunggu undangannya Heru nanti. Ya, masalah. Baik. Berasal dari Afrika, Ethiopia tepatnya. Kopi diperdagangkan oleh para saudagar Arab, terutama waktu itu melalui kota Mocha di Yaman. Kopi bahkan kemudian ternyata berasal dari bahasa Arab, kahwa, atau di Turki namanya kahve. Masuk ke Jawa dibawa oleh Belanda dari Malabar, India, pada tahun 1696. Ternyata cocok, lalu dikembangkan oleh Belanda selain di Jawa, di Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Timor. Bupati Cianjur mengekspor perdana ke Belanda dan sukses. Setelah itu kopi Jawa merajai Eropa, sekitar seabad lamanya. Namun kemudian hama menyerang kopi Jawa dengan hebat, sehingga memusnahkan tanaman kopi di Jawa dan meruntuhkan dominasinya di Eropa. Belanda mencoba mengganti dengan jenis Liberica, tapi gagal. Lalu dicoba Robusta, ternyata cocok dan berlangsung hingga kini. Namun setelah era itu, kopi Indonesia tidak pernah mendominasi pasar lagi. Pak Mas Indi, bagaimana peta persaingan kopi dunia di antara 4 besar paling tidak, baik dari sudut produksi maupun cita rasa atau kualitasnya? Silakan Mas. Oke, ya mungkin kalau kita bicara kopi, ini adalah salah satu komoditas yang jauh lebih populer atau most traded than oil. Jadi kalau kita tahu orang-orang minyak mungkin tahu ya, minyak tuh baru mungkin 90-100 tahun lalu kan ditemukan minyak bumi. Tapi kalau kopi ini kan sudah 350 tahun, hampir 400 tahun mungkin ya untuk diperdagangkan secara dengan tangan kolonial imperialis ya. Nah, memang dulu yang membuat Indonesia itu sangat maju adalah mungkin dengan yang tadi itu dari Malabar dibawa ke tepatnya di Palmerah waktu ditanam pertama itu di Palmerah. Tapi kemudian ternyata menurut buku sejarah Belanda, Palmerah itu sudah banjir dari tahun ini kita bicara tahun 1690, 1700-an. Itu daerah banjir. Jadi kalau Jakarta banjir tuh ya emang sudah takdirnya kayaknya. Nah, akhirnya dari Palmerah dibawa oleh Belanda-Belanda ini ke daerah Priangan yang lebih tinggi. Kemudian baru mulai dikembangkan varietas-varietas Arabica dan lain. Nah, mengapa bisa mendunia? Terutama itu karena adalah Belanda sudah punya jalur dagang ya, dan mereka menguasai kopi pertama kali secara komersial di atas negosiasi dengan Raja Ottoman waktu itu. Waktu itu belum ada. Jadi pintar nih si VOC bilang negosiasi sama Ottoman, saya boleh dah jualan kopi ke arah timur. Akhirnya negosiasi akhirnya boleh 1670-an. Nah, akhirnya pilih Malabar dan kebetulan juga dari Malabar ke Indonesia. Nah, itu adalah bisa dibilang the first commercial plantation in the world untuk kopi itu adalah di Jawa Barat dan kemudian berkembang dan lain. Nah, kenapa bisa mendunia lagi? Karena tanam paksa. Jadi dulu VOC sebagai trading company itu berkongsi lah. Kalau kita bilangnya bahasa Belandanya juga komplot ya, berkomplot dengan bupati-bupati untuk mengeksploitasi petani-petani agar menanam kopi gitu. Sampai pernah terjadi kelaparan gara-gara jumlah kopi. Nah, kalau kita bicara mengenai etis apa tidaknya, dulu ternyata cukup etis di saat akhirnya ada kelaparan, di saat mungkin Daendels masuk ya, itu 1800, ternyata diperbolehkan bagi petani untuk menggunakan sepertiganya untuk palawija gitu. Dan juga
Bahkan di saat itu ada namanya crop insurance juga sudah ada. Jadi ada jaminan apabila petani-petani ini tidak berhasil menghasilkan kopi yang diinginkan, itu ada coverage dari VOC di saat itu. Jadi evolusinya tuh mungkin kita kalau ngeliat dari kacamata sejarah, kita ngeliat kacamata Indonesia kesalahan Belanda jahat terus kan, tapi ternyata tidak sempurna jahat gitu loh. Jadi ada evolusi mengenai ada crop insurance yang ternyata sudah jalan, dan juga ada sepertiga boleh palawija, dan akhirnya mulailah ada perkembangan ke Sumatera, ada perkembangan juga ke pulau-pulau lain. Tapi pada dasarnya itu adalah sesuatu yang juga adalah sifatnya kompetisi. Jadi ada dua titik ekspor, baik di Batavia maupun Cirebon. Jadi Cirebon adalah salah satu titik ekspor yang dilupakan di situ. Nah, itu dinamikanya seperti itu. Mengenai jalur ke Eropa seperti apa, di saat Perang Napoleon, VOC itu akhirnya hilang hubungan dengan Belanda, sehingga VOC jadi berkorupsi di India Belanda dan mulai jualan ke Amerika. Nah, itu mungkin di akhir 1890. Disitulah mulai muncul yang namanya Mocha Java, yaitu kopi Jawa dicampur sama kopi Yemen oleh orang Amerika. Jadi ada istilahnya, ada apa ya, blessing in disguise lah, dengan adanya Napoleon kalah di di Eropa, kemudian mulailah berkembang, dikenal sebagai nama Mocha Java. Jadi kalau ada orang bilang nama Mocha Java, itu sebenarnya membawa the good glory days of Indonesia's West Java Coffee, dengan yang tadi disebutkan Mas Anang, kopi dari Mocha Yemen. Ya, kalau boleh menambahkan satu konteks sejarah lagi, kalau untuk Indonesia, kopi ini melatar belakangi buku Max Havelaar yang ditulis oleh Dewes Dekker, yang kemudian mengambil ini ya, latar belakang politik etis gitu, yang pada gilirannya melahirkan, membidani ya revolusi dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di saat sekarang organisasi seperti Fairtrade gitu internasional yang ingin memberikan kesejahteraan lebih untuk petani juga ternyata mengawali perjuangannya setelah membaca dari buku Max Havelaar itu juga. Jadi ada konteks sejarah yang lebih luas nih, pengaruh Indonesia zaman dulu. Tapi kalau boleh saya sedikit kasih update statistik Mas Anang terkait masalah peta volume sekarang. Indonesia itu ada di nomor 4 untuk produksi kopi di dunia. Kurang lebih volumenya sekitar 10 juta karung ya, 10,5 juta karung. Kurang lebih sekitar 650.000 ton untuk Arabica dan Robusta. Paling tinggi itu masih Brazil, itu 5 kalinya kita di 53.000. Kemudian setelahnya ada karung. Jadi sekitaran 3 juta ton. Kemudian Vietnam itu di 3 kalinya kita, berarti sekitar hampir nomor 2 Vietnam, nomor 2 sekitar 27.000 karung. Nomor 3 itu Kolombia. Kolombia ini masih beda tipis dengan kita 10 juta, dia 13 juta gitu. Ini yang menarik dari industri kopi sekarang, karena Vietnam itu baru mulai gencar menanam kopi itu tahun 80-an. Nah, langsung aja ya. Saya tertarik dengan situasi di Vietnam. Vietnam itu dulu belajar dari Indonesia. Waktu mereka belajar dari Lemlit Puslit di Jember ya. Lalu sekarang ini sudah melejit melebihi kita 3 kali kita. Apa yang kurang dari kebijakan kopi kita sehingga tidak bisa segera bergegas dan kemudian merasa bahwa kita ketinggalan? Mungkin ini hubungannya dengan kondisi sosiopolitikalnya mereka. Mereka tidak menyebut mereka sebagai komunis lagi, tapi adalah market driven socialism. Artinya mereka mengikuti apa yang pasar mau di dunia, baik itu cashew, baik itu gula atau kopi, dan mereka sangat agresif memberikan bantuan kepada petani, baik dari bibit, irigasi, dan lain-lain. Produktivitas per hektarnya Vietnam untuk Robusta itu hampir tiga kalinya daripada kita. Kalau kita mungkin Heru bisa kasih angka nanti. Kita masih sekitar 600 kg per hektar,
Yap. Di Vietnam itu sampai 1,8 ton dan hampir 2 ton per hektar. Sehingga pendapatan per kapita untuk petani take home pay-nya bisa 6-7 juta per keluarga per bulan. Sehingga di Indonesia hanya, mungkin Heru juga bisa verifikasi ya, mungkin di bawah 2,5 juta mungkin masih kalau untuk petani kopi di Kalau Indonesia. Robusta di Indonesia mungkin 24 juta, 25 juta per tahun untuk lahan sekitar 1 hektar. Dibagi 12, jadi 2 juta. 2 juta. Jadi income yang dihasilkan karena tadi output-nya juga 3-3,5 kalinya, itu bisa terasa sekali di dalam perekonomian si petani. Kalau boleh menambahkan Mas Anang, jadi mungkin yang dilakukan Vietnam kenapa sampai bisa begitu, mereka punya rantai kebijakan yang saling berhubung satu dengan yang lain. Di Pusat Penelitian Varietas Kopi, mereka melakukan testing untuk varietas untuk melihat produktivitas dan mekanisme agricultural input-nya seperti apa. Kemudian ini diberikan rekomendasi kepada Ministry of Agriculture dan Rural Development. Kalau di kita mungkin gabungan Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa. Nah, Kementerian Desa ini akan mengeluarkan policy bahwa untuk kopi Robusta Vietnam, varietas yang boleh ditanam ini 1, 2, 3, 4. Selain dari varietas itu nggak boleh ditanam. Dan di negara sosialis seperti Vietnam, ini bisa dilakukan ya, karena kontrol negara gitu. Dan ini yang membuat mereka bisa cepat itu bereaksi dan meningkatkan produktivitas. Nah, walaupun demikian, sekarang ini mereka menghadapi masalah baru yang mungkin belum pernah dihadapi negara produsen kopi lain. Mereka menghadapi 2 masalah utama untuk produktivitas, yaitu over fertilizing, artinya mereka terlalu banyak memberikan pupuk, dan overuse of water, atau artinya air yang digunakan untuk 1 hektar lahan itu secara rata-rata lebih tinggi dibanding negara lain. Jadi apakah di Indonesia kurang terpadu kebijakannya? Mengutip dari pembicaraan Bincang Komunikasi beberapa minggu yang lalu, kebijakan di Indonesia itu ada di silo-silo yang berbeda, jadi konektivitasnya belum maksimal. Oke, itu dari sudut kebijakan ya. Betul. Nah, jadi Indi, misalnya nih, sekarang Indi hari ini dapat order 100 ton kopi. Ya. Apakah hal itu sekarang mudah untuk didapatkan di Indonesia? Jangan-jangan kita malah sudah impor. Mungkin kita bicara dulu ya. Ini kita bikin senario aja. 100 ton ini untuk diekspor ya, mudah-mudahan kita bicaranya ya. Yeah. Nah, kalau Robusta nilainya lebih kecil daripada Arabica. Contoh, kalau Robusta itu mungkin 30.000 per kilo saja. Kalau Arabica bisa 90-100.000. Jadi kalau 100 ton, coba kita kali ya tadi, berarti 100.000 kilo dikali butuhnya sekitar berapa tadi? 3 miliar ya? Iya. 3 miliar. Tapi kalau untuk ini kita bicara bukan sebagai produsen ya, sebagai mungkin trader. Akhirnya kalau kita bikin Arabica, kita perlu uang 9-10 miliar working capital. Ya, ini working capital. Nah, dari mana? Akhirnya kita harus mulai mencari dana untuk membeli ini dari petani kan. Dari petani kita bisa beli 2 hal, beli dari cherries-nya, dari cherry kita kupas, atau juga kita bisa beli yang sudah setengah jadi, gabah, atau juga kita bisa kumpulkan koperasi-koperasi yang sudah mempunyai green bean. Nah, yang menjadi tantangan adalah si pembeli asing yang beli 100 ton, dia ingin keseragaman, uniformity dari kualitas. Nah, ini yang susah dicari di Indonesia. Dari produsen kopi di Indonesia untuk bisa jangankan 100 ton, 10 ton dengan seragam aja susah sekali. Karena kita sifatnya tadi smallholders yang punya 1-2 hektar dengan ada mungkin kelompok tani 30 orang, kelompok tani sana sini yang akhirnya untuk mencapai keseragaman itu yang dari proses pasca panen sampai siap ekspor itu harus membutuhkan pengawasan yang luar biasa. Nah, sebagai gambaran 100 ton itu setara dengan 7 kontainer, 6-7 kontainer. Jadi cukup banyak ya nilainya. Jadi kira-kira seperti itu. Butuh waktu berapa lama? Itu bisa sampai misalkan ada orang order, kita masih harus jadi hampir tidak ada ready stock karena kopi itu kan sifatnya seasonal, bukan seperti beras ya, tinggal ngambil dari gudang dan kebayang saya juga sebagai trader atau sebagai produsen nggak akan nyetok barang senilai 9 miliar nganggur di gudang.
saya akan bikin just in time production. Jadi saya Tapi akan bilang dari sudut produksi tadi tidak mudah ya. tidak mudah sama sekali itu untuk bikin 10 ton aja misalkan apa namanya di satu wilayah kabupaten dengan kualitas yang seragam itu pun tidak mudah. Oke. Nah, saya ke Heru. Ru, kan Heru sudah ke berbagai pelosok. Mengapa tingkat produktivitas petani kita itu, petani kopi kita rendah? Apa yang sudah dilakukan oleh misalnya orang seperti Heru, kemudian Badan Dunia, pemerintah, perusahaan, apa yang sudah dilakukan dan apa yang masih bisa ditingkatkan dari sini sehingga untuk produktivitas tadi bisa lebih tinggi? Baik, terima kasih Mas Anang. Ada 6 poin nih, mungkin jadi alasan kenapa produktivitas kopi petani kita itu sangat rendah. Mungkin sebagai background dulu, ada sekitar 1,3 juta coffee farm. Artinya paling tidak ini menurut waktu masih sebuah organisasi kemudian dari 10,3 juta ini 93% kopi Indonesia itu memang datang dari smallholder farmers, artinya petani yang luas lahannya itu di bawah 2 hektar gitu. Menariknya untuk Brazil misalkan 25 hektar itu atau 50 hektar itu masih terkategorikan sebagai smallholder gitu. Sementara di kita average farms itu sekitar 1 hektar. Nah, kenapa produktivitasnya rendah? Pertama, secara umum kita bisa melihat lahannya cenderung sempit kalau dibandingkan dengan negara lain tadi gitu. Di beberapa wilayah di bawah 0,5 hektar gitu, kayak misalkan di Sumatera Utara. Kemudian pengelolaan dari sisi agronominya itu belum maksimal dari sisi good agricultural practices. Salah satunya mungkin pemberian agri input seperti pupuk itu sangat minimum ya, baik itu pupuk yang organik ataupun pupuk inorganik. Kemudian usia rata-rata dari petani kita itu sudah termasuk generasi yang mau pensiun. Jadi sekitaran 50 tahunan. Artinya kekuatan dari petani itu sendiri menjadi salah satu kendala untuk bisa berproduksi cukup banyak. Kemudian nggak cuma petani, pohon kopinya juga tua gitu. Jadi kebanyakan pohon kopi kita itu di atas 20 tahun. Padahal produktivitas kopi itu akan mencapai peak di 7 tahun dan mungkin mulai turun ketika 10 tahun. Dan ini yang mengakibatkan kenapa kopi kita menjadi tidak maksimal ya produktivitasnya. Apa yang bisa dilakukan? Kalau melihat usia kopi yang tua tadi, yang bisa dilakukan adalah permajaan, rejuvenating gitu kan, dengan pemangkasan, dengan beberapa teknik yang lainnya gitu. Kalau usia rata-rata petani yang sudah tua, berarti kita perlu regenerasi petani kopi gitu. Jadi tidak bisa kemudian mengandalkan kepada mereka terus. Tapi yang saya rasa perlu dilakukan, yang sudah dilakukan, jadi sewaktu masih di Enveritas, selama 2,5 tahun kami melakukan survei ke petani kopi di Sumatera dan Jawa, ada 15-an ribu survei petani kopi yang dilakukan untuk melihat sustainability-nya. Dengan itu juga terpetakan masalahnya. Jadi kalau misalkan masalah hama penyakit, untuk wilayah misalkan di Sumatera Utara itu berbeda masalah hama penyakitnya dengan petani kopi yang ada di Sumatera Selatan. Petani kopi Aceh itu memiliki masalah yang berbeda dari sisi akses ke kredit dibandingkan petani kopi di Sumatera Utara misalkan. Jadi masing-masing daerah ini memiliki karakteristik petani kopi yang berbeda dari sisi budaya, tapi juga permasalahan yang berbeda-beda gitu. Yang sedang kita upayakan itu adalah bagaimana kita bisa membuat pilot project di beberapa wilayah untuk kemudian bisa melatih beberapa petani yang bisa melakukan menerapkan good agricultural practice ini tadi gitu. Nah, nanti Mas Indi mungkin bisa cerita ya, ada satu organisasi namanya Sustainable Coffee Platform of Indonesia. Mas Indi kebetulan jadi bendaharanya, mereka memberikan pelatihan nih. Mungkin Mas Indi bisa. Ya, mungkin bisa. Ya, silakan Pak Anam. Ya, kita belum ke sana. Jadi berapa kalau tadi produktivitas kita itu 650.000 ya ton per tahun ya? Total 650.000 ton per tahun. Berapa konsumsi kita? Jangan-jangan kita pada suatu saat nanti sudah impor, bisa
tunjukkan datanya. Saya izin share sebentar ya untuk presentasi. Bisa dilihat presentasinya? Nggak bisa, baru separuh. Baru sebentar. Dan gambarnya vertikal ya? Apakah sudah bisa Oke, udah. Ya. Ini tadi kira-kira dari permasalahan dari sisi petani ya, ada juga dari pemerintah dan pedagang. Nah, kalau untuk konsumsi domestik kita itu peningkatannya cukup signifikan nih. Ini dalam studi yang dilakukan IDH dan Technoserve di tahun 2014, konsumsi domestik itu tumbuh di atas 8% per tahun. Di estimasi yang lebih agresif melihatnya sampai 15% per tahun. Ini bisa dilihat dari pertumbuhan kafe, peredaran kopi susu gula aren sekarang gitu kan, dan macam-macamnya gitu. Walaupun demikian sebenarnya di hilir itu turnover dari kafe itu juga banyak. Artinya banyak kafe itu muncul, tapi banyak juga yang kemudian tidak bisa bertahan lama. Jadi kafenya Mas Jatmiko tadi yang di Jogja bisa survive 7 tahun itu sebuah pencapaian yang luar biasa sebenarnya dengan kondisi yang sangat kompetitif. Nah, tapi kalau dilihat di grafik ini, melihat tren yang ada sekarang, bisa jadi di tahun 2024 atau mungkin lebih awal kita menjadi net importer nih. Net importer ini artinya apa? Kita mengimpor kopi lebih banyak daripada kopi yang kita ekspor keluar gitu. Bisa jadi alasannya karena memang konsumsi domestik memang tinggi, atau untuk beberapa kebutuhan ekspor kita melakukan men-sourcing juga dari luar Indonesia begitu. Misalkan jaringan kopi di Timur Leste misalkan ternyata masuk lewat Indonesia juga misalkan, atau dari negara lain. Ya, Indi mau nambahin tadi soal sustainable. Mungkin apa namanya? Kalau tadi saya mau bicara mengenai konsumsi per kapita, coba negara mana yang paling tinggi konsumsi per kapitanya, Mas Anang? Amerika? Enggak. Skandinavia, Denmark, Norway, mereka 15 kg per kapita per tahun. Amerika mungkin 8 sampai 9 kilo saja. Italian juga tidak terlalu tinggi ternyata. Nah, New Zealand dan Australia cukup tinggi, di atas 10 lah. Indonesia 1, mendekati 1 kilogram, 1 ya. Cina mungkin baru setengah kilo karena minum teh. Tapi dengan jumlah 1 miliar lebih, kenaikan mereka dari setengah kilo ke 3/4 kilo itu, wah, jadi demand. Jadi kalau kita tidak harus mengejar pasar Eropa karena sudah saturated, kita mungkin bisa mengejar dari Indonesia ke China saja sebenarnya sudah luar biasa gitu. Kalau mereka bisa naik tadi ya dari setengah kilo ke 1 kilo per kapita. Tapi juga saya harus sampaikan, kita juga sekarang dalam 9 tahun terakhir dengan pertumbuhan 8%, akhirnya sudah double, itu sekarang konsumsinya double. Jadi tadi mungkin 9 tahun lalu setengah kilo, sekarang 1 kilo. Oke. Tapi kecepatan konsumsi kita 8% ya. 8%. Nah, pertumbuhan market growth di dunia hanya 3% kira-kira. Oke. Nah, 8% ini bukan hanya Indonesia, tapi juga termasuk negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Filipina pun sama. Jadi ini masalah Asia Tenggara dan Asia yang kita sebenarnya bisa selesaikan sama-sama kalau kita bisa bersatu sebagai sebuah regional effort ya. Sebagai bandingan mungkin yang tadi produksi ya, ini yang terjadi di Vietnam sejak dari Moy. Terjadi have a special place in hell buat orang-orang yang naruh iklan di tengah-tengah farming. Sebentar. Silakan. Ya, jadi grafik ini kita bisa melihat perbandingan produksi kopi Indonesia dengan Vietnam selama hampir 4 dekade ya, sejak 1880, tapi kita datanya cuma sampai 2010. Artinya leap dari yang strategi yang dilakukan Vietnam tadi dengan integrasi beberapa agensi yang mereka miliki itu memiliki dampak yang sangat positif terhadap peningkatan produktivitas kopi di sana. Ini yang belum bisa terjadi di Indonesia sampai dengan saat ini. Oke, terima kasih. Ya, mungkin Heru saya boleh minta PowerPoint yang kopi sedikit.
Mungkin hanya 5 menit saja, saya mau kasih lihat sedikit. Ini yang pemirsa ada yang sambil ngopi nggak pemirsanya nih? Oke, mungkin mundur sedikit, Heru. Iya dong. Ya. Oke. Ini sambil ngopi. Oke, ini saya ingin langsung tanya aja ya. Di sini kan banyak, ada teman-teman kita di sini, ada yang tadi ada teman baik saya Pak Denny, yaitu Direktur dari Bank Indonesia Perwakilan Singapura. Beliau juga banyak membantu. Pak Denny, terima kasih datang. Jadi ini bagaimana Anda bisa berperan dalam mengembangkan usaha petani kecil? Kenapa petani kecil? Karena kopi itu bukan saja komoditas yang ditanam oleh sekitar 1,5 juta, ada 1,5 juta keluarga yang menanam kopi di Indonesia. Yang 1,5 juta ini bagian dari 40 juta smallholders atau petani kecil di Indonesia. Nah, kita bisa berbuat apa ya dengan yang kita sedang lakukan? Jadi kalau misalkan Anda bekerja di bidang pabrik pupuk atau pembibitan atau alat pertanian, bisa ambil barisan pertama untuk short term, medium term benefits. Kalau Anda bekerja di bank, mungkin bank pembangunan daerah atau mungkin bank yang skala nasional, bisa masuk ke sini short term benefits, medium long termnya. Dan apabila Anda sebagai organisasi yang melakukan pembinaan petani dan lain-lain, yang nomor 3, dan yang nomor 4, apabila Anda adalah orang yang bekerja di bidang perdagangan kopi, baik di logistiknya maupun sistem informasi traceability atau lacak balik, itu bisa melihat bagian keempat. Nanti kita bisa share ini. Berikutnya, Heru. Nah, sejak 2015 kami mendirikan Sustainable Coffee Platform Indonesia. Ini adalah sifatnya platform multi stakeholder. Jadi dari petani di Papua sampai pusat penelitian, sampai trading company level nasional, sampai internasional juga seperti perusahaan-perusahaan, saya tidak mau sebut brand ya, cuman ini semua ada di sini dalam sebuah wadah, mempunyai suara yang sama. Dan sekarang kami sudah menjangkau sekitar 50.000 petani. 50.000 ini nggak ada apa-apanya ya, tadi saya bilang 1,5 juta, jadi masih kecil sekali. Tapi bisa bekerja di 15 provinsi sekarang. Berikutnya. Nah, berikutnya lagi. Nah, bisa diklik pertama. Nah, sekarang kita bisa melihat dalam sebuah pengembangan industri agriculture atau pertanian, itu perlu ada yang namanya enabling element, sesuatu yang membuat lingkungan yang menjadi siap untuk. Nah, ini adalah tugas pemerintah, yaitu memberikan policy, enforcement, planning, budget. Nah, berikutnya, Heru. Nah, ini yang kedua adalah developing. Di sini bukan tugas pemerintah lagi, tapi tugas swasta, yaitu Heru dan saya dan teman-teman di sini yang punya modal atau punya jaringan usaha bisa mengembangkan. Yang ketiga adalah sustaining. Nah, ini di sini perlu ada kerjasama government dan private sector. Nah, sekarang kita lihat dari semua produsen kopi di dunia, Indonesia ada di mana? Mungkin bisa diklik, Heru. Klik lagi. Nah, kita melihat dari stage 3, hanya tiga negara yang Heru sampaikan tadi. Number one producing country, Brazil, Vietnam, Colombia nomor 3, itu mereka sudah sampai level sustaining. Mereka sudah beyond developing. Kalau kita masih setara dengan Thailand, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Tanzania, dan China. China juga sekarang nanam kopi ya, karena climate change, jadi suhunya masih naik. Nah, disinilah kita harus fokus. Bukan lagi minta ke pemerintah, minta bantuan terus-terusan, karena pemerintah sekarang sudah cukup lah, sudah cukup membuat kerangka-kerangka untuknya. Tapi sekarang kita ingin mengundang bagaimana teman-teman kita yang punya kafe, yang punya roastery, ayo kita bersatu bersama-sama mengumpulkan dana untuk menginvestasikan seperti yang harus sampaikan tadi. Ada kebutuhan untuk replanting seluruh Indonesia. Kira-kira kita butuh berapa sih untuk replanting seluruh Indonesia? Hanya 2 triliun ternyata. Yaitu
2 triliun itu 1/8-nya biaya prakerja mungkin. Ya. Nah, kalau tadi enabling tadi, memang mungkin ada beberapa hal yang perlu untuk mungkin di Jawa Timur tidak perlu lagi, Jawa Barat tidak perlu. Mungkin untuk daerah-daerah seperti Flores, mungkin Flores yang daerah yang juga bagus kopinya itu perlu. Di sini masih perlu, enabling-nya itu masih perlu. Nah, enabling ini ternyata juga bukan hanya pemerintah saja yang melakukan, tapi juga donor-donor organization seperti mungkin USAID, mungkin DFAT Australia, mungkin dari Dana Swiss. Sebenarnya ada banyak organisasi asing yang membantu Indonesia dengan in partnership dengan pemerintah Indonesia dari Bappenas dan lain-lain. Nah, disinilah kami mencoba menjadi katalis untuk kegiatan seperti ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin nanti offline ya, ingin menjajaki keterlibatan masing-masing, bisa bicara dengan saya atau Heru secara terpisah. Tapi kira-kira seperti itu, Mas Anang. Oke, thank you. Ya. Terima kasih. Sejak tadi itu sudah ada beberapa pertanyaan, ada yang spesifik di hilir, seperti Mas Indria, kalau mau buka kafe, apa yang harus dilakukan supaya stand out? Terus tadi Pak Ridwan bertanya mengenai praktek-praktek yang tidak fair di dalam perdagangan kopi. Mungkin bisa dijelaskan oleh Indi sama Heru, silakan. Maksudnya perdagangan tidak fair itu dari segi internasional atau saya bisa sampaikan internasional begini, contoh internasional. Brazil itu sangat tertutup bagi kopi asing masuk ke sana. Kolombia juga. Bahkan Thailand pun akan mengenakan pajak sebesar hampir 35% untuk kopi Indonesia masuk ke sana. Indonesia, kita paling terbuka. Nah, kalau kita mau melihat tadi nggak fair, kita berani nggak berbuat yang sama? Kita berani nggak bilang sama mereka bahwa, mau masukin kopi Brazil, tapi kita pajakin 100%. Gitu. Kalau nggak salah, mungkin Heru ya, Brazil sama sekali tidak boleh ya, bukannya nggak ada limitation, hampir tidak boleh ya kalau Brazil untuk bawa kopi Indonesia ke sana. 1, 2, market domestik untuk konsumsi kopi di Brazil itu tidak sekompleks di Indonesia. Jadi untuk specialty kopi di Brazil itu belum se-happening di Indonesia gitu kurang lebih. Iya. Nah, kalau kita tadi bicara mengenai trading, ada 2 sejak zaman Belanda dulu, hanya ada 2 yang menguasai trading, yaitu di London dan New York. Yang menentukan harga komoditas mereka. Tapi ini kita bicara kopi kelas bukan specialty ya. Kalau masalah senangnya yang specialty nih. Specialty artinya 80 grade ke atas. Nah, kalau specialty terus terang tidak terpengaruh, bukannya tidak terlalu terpengaruh dari harga komoditas tadi. Ada yang namanya premium, mungkin ada base price komoditas A dan B. Nah, yang menarik lagi adalah penentuan harga di London dan New York tidak ditentukan dari keberadaan kopi di negara asal. Jadi harga ditentukan di saat kontainer sudah masuk di 2 port, yaitu di Hamburg sama di Marseille dan juga di Belgia. Begitu masuk di gudang mereka, baru di situ dibilang ada demand supply dan ada harga. Jadi tidak dari manapun. Nah, kami sempat berpikir bagaimana apabila harga bisa ditentukan di saat Indonesia langsung ngeklaim kita punya 100.000 ton siap buat ke Eropa. Silakan tentukan harga. Nah, itu kan bagus ya, artinya ada efisiensi market. Nah, kenyataannya tidak pernah sejak 300 tahun. Jadi karena jadi perlu. Nah, ini bukan tugas kita, tapi tugasnya Kementerian Perdagangan dengan gabungan eksportir kopi untuk membuat sistem tersebut. Tapi saya rasa mungkin sedikit menambahkan yang disampaikan Mas Indi. Menariknya di trading di kopi ini adalah kopi ini termasuk komoditas yang di-trade secara future. Artinya harga kopi yang diperdagangkan di London dan di New York saat ini itu biasanya untuk forward contract, artinya deal kontraknya sekarang, tapi kemudian shipment-nya dilakukan 9 bulan setelah ini dilakukan, kontrak dilakukan. Artinya dari sisi proses, setelah deal, si importir itu kemudian punya waktu untuk mencari eksportirnya, mencari middleman-nya, mencari suppliernya sampai di origin. Nah, kalau kita melihat dari sisi tadi masalah isu perdagangan, misalnya ada embargo ya. Saya rasa kalau levelnya negara itu pasti punya alasan kenapa di embargo. Contohnya mungkin ada
teman-teman pernah, saya ambil 3 contoh kasus. Pertama, di kopi dari Sulawesi Selatan, itu ketika eksportir, kalau tidak salah ke supply chain-nya Starbucks, itu ternyata dari supply chain itu menemukan adanya kawat yang dimasukkan ke dalam biji kopi untuk menambah berat biji kopinya. Ini menjadi penalti yang luar biasa, sehingga untuk periode yang cukup lama Starbucks tidak mau beli kopi dari Sulawesi Selatan. Kemudian pernah juga kopi Robusta dari Lampung itu memiliki kalau ekspor ke Jepang itu ada requirement chemical trace ketika kopinya sampai dan diuji di kepabeanan di sana. Ternyata kopi dari Lampung itu sempat trace-nya itu melebihi dari standar yang ditetapkan, sehingga kopi Lampung sempat diembargo. Beberapa waktu yang lalu, ini pertanyaannya dari Bang Ridwan di Gayo. Gayo itu, ini uniknya di sini, banyak koperasi petani yang tersertifikasi secara organik, tapi sertifikasi ini permasalahan yang unik nih sekarang di sustainability. Sertifikasi itu punya loophole gitu, karena mereka hanya melakukan audit 1 kali dalam setahun. Nah, di Gayo misalkan, beberapa komunitas itu punya mindset kopi itu kalau disemprot pestisida untuk rumput ya, jadi bukan ke tanaman kopinya, tapi untuk membasmi hama gulma, dalam setahun itu sekali, itu menurut conventional wisdom di sana masih tergolong organik. Tapi menurut praktek yang disyaratkan beberapa negara, itu sudah tidak organik lagi. Jadi ada gap of understanding yang terjadi antara negara tujuan ekspor dengan origin kita sebagai petani kita. Dan ini bisa terjadi seperti itu karena produsernya itu sangat disenfranchise gitu, karena smallholder tidak ada satu pakem standar produksi yang benar-benar sama, yang kalau dilanggar itu kopinya tidak diterima, tapi ya selama kopinya masih bisa diterima dan dicek dari sisi cupping harga cupping itu oke, maka kopinya bisa diterima. Sementara di negara tujuan ekspor misalkan, kopinya diuji secara chemical dengan laboratorium, karena itu tadi ada sertifikasi organik misalkan. Jadi ini ada cukup banyak kompleksitas yang terjadi di perdagangan. Siap. Tadi ada pertanyaan yang spesifik ke hilir, bagaimana supaya kafe itu stands out? Ya, ini Mas Indi lebih bisa jawab, tapi saya mungkin secara spesifik begini. Kita itu selalu punya barang bagus, tapi kita tidak bisa menceritakan. Storytelling-nya kurang. Kafe saya di Singapura udah jalan tahun keempat sekarang. Untuk bisa bercerita bahwa ini pengalaman tahun 2017 waktu tahun pertama. Ini di Singapura saja kopi Indonesia tidak dikenal. Gitu. Padahal hanya selemparan batu. Mereka lebih kenal kopi Brazil, Kolombia, Ethiopia. Kenapa? Karena kita kurang bercerita. Kurang pede lah. Nah, sebenarnya itu saja sih, apapun yang Anda punya, baik cerita mengenai origin, atau mau cerita tentang si barista, atau tentang si siapapun, itu diangkat. Nah, ilmu storytelling mungkin Mas Anang bisa bantu nanti ya. Dan ada Mas Ahmad Yunianto. Ada ya? Oke. Ada. Beliau jagonya storytelling. Ya. Saya rasa itu storytelling ya. Kalau silakan. Kalau saya boleh tambahkan, mungkin beberapa pengusaha di hilir itu terjebak dengan mindset bahwa kopi yang laku itu adalah kopi yang instagramable. Artinya kopinya bagus, kafenya bagus, jadi perlu investasi yang buat interior. Tapi menurut saya yang mungkin lebih penting daripada itu, kalau mau bikin kafe ya kopinya harus bagus. Kalau kopinya nggak bagus dan nggak enak, orang nggak akan kembali untuk kopi yang sama. Itu tadi masalah konsistensi. Gitu. Oke, Mas Indi dan Heru tuh tadi ada pertanyaan lanjutan soal bagaimana menggerakkan koperasi. Kenapa asosiasi tidak bergerak? Asosiasi koperasi dan kemudian bisa menggerakkan agar petani itu bisa mempunyai lahan di atas 50 hektar. Sebenarnya kalau ini pertanyaan menarik karena ini sebenarnya solusi yang sebenarnya gampang easier said than done gitu ya. Karena
kendala dan tantangan budaya di masing-masing daerah itu berbeda-beda. Artinya, ini curhatan dari teman yang kerja di Fairtrade ya. Mereka kewalahan untuk bikin koperasi petani kopi di Sumatera Utara, tapi berhasil bikin beberapa koperasi petani kopi di Aceh. Alasannya sederhana, semua orang di Sumatera Utara pengen jadi ketua, nggak ada yang pengen jadi sekretaris atau bendahara gitu. Jadi ini bisa dijadikan dengan skala yang besar ya. Tadi saya lihat ada beberapa komentar tentang kopi perkebunan sawit. Kopi ini sebaiknya, kalau menurut pendapat saya secara pribadi, dikembangkan dengan sistem yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, dengan mungkin bisa menganut konsep agroforestry, artinya ditanam di tutupan pohon yang tinggi atau hutan gitu malah. Kenapa? Karena kopi ini termasuk bisa ditanam seperti itu dan bisa berpeluang menjadi buffer untuk sustainability dan ekologi jangka panjang gitu. Karena kalau kita lihat, kopi itu hanya bisa ditanam terutama untuk Arabica di ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut, sehingga kecenderungannya dia dekat dengan lereng gunung atau gunung itu sendiri. Nah, gunung atau lereng gunung itu sendiri biasanya juga dekat dengan daerah hutan. Nah, kendala kita kan sebagai sebuah negara kan deforestasi nih. Ini juga kenapa sawit kita sering diembargo di luar karena masalah deforestasi. Nah, kopi ini uniknya bisa menjadi solusi ke sana, bahwa kopi bisa ditanam di bawah tutupan hutan. Nah, di Jawa Barat secara umum kopi Arabica itu ditanam dengan land lease agreement dengan perhutani. Artinya masyarakat tidak harus membeli lahan, tapi bisa mengontrak lahan perhutani untuk jangka waktu yang panjang. Nanti ada pembagian share of revenue dari produktivitas yang dilakukan. Indi mau nambahin? Ya, menurut saya ada ini perlu sebuah penanganan dari segi landscape, atau ini ilmu baru dan kebetulan bagi yang tertarik untuk ikut mata kuliahnya judulnya landscape approach. Ini sesuatu yang baru, pendekatan landscape. Jadi melihat semuanya dari segi ekonomik, sosial dan environmental. Dan ini bukan saja mengenai apakah perlu ada koperasi atau tidak. Koperasi itu sebenarnya kan hanya perkumpulan ya, sebenarnya sebuah klub ya, kita bilang sebagai klub orang-orang yang berproduksi kopi, kemudian sharing of resources, yaitu alat panen dan lain-lain. Mau bentuknya sebagai PT, mau bentuknya CV atau perkumpulan pun nggak apa-apa. Nah, tapi governance tadi, siapa yang menjadi pemimpin? Ini kan perlu ada sistem demokratis. Dan yang kedua adalah mengenai lahan tadi. Perhutani itu di Jawa dan Madura menguasai 5 juta hektar. Dan ada kerjasama dengan mereka namanya LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Di mana orang-orang yang tinggal di pinggir hutan ini boleh menanam kopi asal tidak nebang pohon. Artinya kan ada simbiosi bagus. Tidak perlu punya lahan, boleh nanam kopi dengan naungan pohon yang sudah ratusan tahun, tidak perlu beli pupuk karena sudah ada humusnya. Dan ini baru terjadi di kurang dari 5% dari 5 juta hektar tersebut di Jawa dan Madura, ya maksudnya di daerah perhutani. Kalau di Sumatera mungkin inhutani, saya kurang paham. Tapi kalau kita bicara di luar Jawa, memang mungkin masalah land tenure ini agak sedikit sensitif ya. Kalau di Bali mungkin beda, di Toraja beda, sehingga tidak ada one stop solution. Yang ada adalah bagaimana ada sebuah pemimpin, kita bilangnya landscape leadership, orang yang memikirkan landscape ini sebesar apa sih? Yaitu sesuatu yang harus minimum 1 kabupaten lah ngelihatnya, bahwa ini sebuah hamparan, jadi ada yang namanya watershed management, atau apa istilahnya, Heru, watershed bahasa Indonesianya? Daerah aliran sungai ya, DAS ya. DAS. Ngelihatnya dari semua, DAS, karena kan ini kan juga butuh air ya, butuh pengairan lain-lain. Nah, ini semua perlu sebuah kerjasama dengan Bapeda masing-masing. Jadi siapapun, organisasi asing maupun nasional juga harus kerjasama, bicara dengan tadi perhutani, KLHK,
dan juga Kementan untuk membuat sebuah solusi. Nah, apakah model yang paling bagus ini sudah terjadi di Indonesia? Bermunculan sudah ada beberapa di Sumatera, sudah ada beberapa, mungkin Heru bisa tahu di beberapa Sumatera lokasi-lokasi yang sudah mulai ya dari segi landscape approach ini. Kira-kira begitu Mas Anang ya. Ada dua pertanyaan yang bertolak belakang. Satu, kalau di luar ada yang mengaku produk kopi Sumatera, Bali, Jawa itu memang dari situ atau tidak? Terus yang satunya lagi, kalau di Indonesia apakah kita tadi pertanyaan ada, yaitu bahwa kalau di satu kafe itu ada produk dari luar negeri ditolak lah atau tidak mau lah konsumennya. Jadi apakah memang akan banyak penggantinya yang tidak dari luar yang ada di Indonesia? Ini nanti juga Cindy bisa menambahkan. Jadi pertanyaan ini bisa dijawab dengan sebuah sistem traceability namanya. Artinya kopi itu bisa ditelusuri sampai ke level petani. Di beberapa contoh mungkin yang bisa diambil di Jogja itu ada namanya klinik kopi. Saya sebut merek ya karena semua orang mungkin tahu, dan di situ yang punya kopinya itu menceritakan kopinya dia beli dari siapa. Tapi ini skalanya skala satu kafe dan kecil gitu. Artinya untuk melihat dengan skala nasional kita belum memiliki sistem traceability atau kemampu telusuran yang bagus. Contoh misalkan beberapa waktu yang lalu ketika panen kopi Sumatera itu mengalami kontraksi sekitar 40 sampai dengan 60%, harganya langsung melejit dari yang tadinya $3 per pound sampai ke $5 per pound kalau saya tidak salah pada waktu itu. Ini menyebabkan adanya price arbitration ya, artinya gap harga antara kopi Sumatera dengan kopi Arabica lain di Indonesia itu menjadi sangat besar, sehingga para eksportir itu bisa kemudian membeli kopi dari wilayah lain, di blend kemudian di Sumatera dan kemudian dijual sebagai Sumatera Kopi. Jadi ini sekaligus mungkin menjawab pertanyaan dari Mbak Nia tadi. Oplos lah ya. Oplos. Jadi jika dibilang itu kopi Sumatera, kita perlu mencek apakah benar itu eksportirnya atau importirnya atau roaster kafe memiliki full view terhadap supply chain mereka. Seringkali di kopi ini tidak terjadi karena satu, memang sistemnya tidak berjalan, supply chain-nya sangat kompleks gitu kan, karena petani hanya bisa kebanyakan memproses sampai level cherry dan level ke levelnya mungkin gabah ya, kulit kopi yang dikupas kemudian dijemur 1 hari kemudian dijual ke toke. Jadi sulit untuk kemudian mengasosiasikan kopi yang saya minum saat ini berasal dari petani A yang ada di Desa Lintong di Kabupaten Humbangasundutan di Sumatera Utara. Tapi beberapa orang yang mungkin suka dengan ini bisa membuat sistemnya sendiri. Nah, ini mungkin bisa satu yang bisa dieksperimentasikan oleh teman-teman yang punya modal di hilir, ingin mengembangkan sistem kemampu telusuran tadi, menjual kopinya seperti kayak Mas Indi gitu. Di kafenya dijual kopi dari West Java karena kebanyakan memang diproses dan diambil dari petani kopi di Jawa Barat gitu. Di beberapa tempat ya itu bisa dilakukan. Mungkin ini sifatnya seperti ini ya Mas Anang ya. Kalau kita minum champagne atau beli keju dari Prancis, Camembert atau apa, itu mereka sudah ratusan tahun punya secara legal bilang Anda tidak boleh memberikan label champagne kalau bukan dari champagne. Anda mesti bilang ini sparkling wine. Anda tidak boleh bilang ini keju Camembert. Jadi, nah kita belum sampai sana. Rupanya masih tadi yang Heru bilang pengoplosan itu terjadi, dan kalaupun ada yang namanya pendekatan sah dari Kemenkumham, kan ada kan sekarang mungkin teman-teman tahu ada yang namanya indikator geografis, bisa didaftarkan ke Kemenkumham, tapi nggak ada enforcement-nya Pak. Gitu. Dan kadang-kadang yang mendaftarkan kopi indikator geografis ini bukan mereka yang memang ada di bisnis kopi, tapi di beberapa daerah itu orang yang mungkin dekat dengan pengambil kebijakan, mereka melihat opportunity ini sebagai another rente ya, opportunity, karena
dengan indikator geografis harusnya kan nanti dia bisa memonopoli karungnya, kemudian karungnya ini yang menjadi legal stamp bahwa kopi ini memang misalkan dari sebuah daerah gitu. Padahal kalau dilihat dari sebuah sistem, kenapa indikator geografis ini penting? Misalkan itu muncul harusnya dari grassroots dulu, kekhawatiran dari petani di suatu wilayah karena kopinya banyak dioplos, tapi dari kualitas mereka bagus dan nggak pengen itu terkena image yang negatif. Mereka kemudian melindungi supply chain mereka, produksinya mereka dengan membuat itu. Nah, kalau dari kita pendekatannya lebih kepada dari top down. Kemendak misalkan membuat perundingan perdagangan dengan beberapa negara dan mereka menggunakan indikator geografis. Ternyata setelah dilihat, kok Indonesia nggak punya ya indikator geografis? Dibuatlah sistem indikator geografis dengan bekerja sama dengan Kumham, tapi kemudian sistemnya lebih itu tadi top down, bukan. Nah, tadi ada yang bertanya mengenai pasca panen, bisa dijelaskan? Apakah petani kita sudah juga memikirkan hal itu? Saya rasa pasca panen itu memang sebaiknya dilakukan oleh kelompok tani sendiri supaya mendapatkan value added. Kalau dia hanya nanam, petik, jual cherry, ini ada gambar coffee cherry di belakang saya. Kalau yang dipetik cuma cherry terus dijual dengan harga 8.000 sampai 10.000 per kilo, dia nggak dapat value added-nya. Tapi kalau dia bisa sampai proses pengeringan yang baik, itu minimum bisa dapat sampai 2 kali lipat nilainya. Sampai ya paling nggak itulah kegiatan tambahan nilainya itu perlu dikejar di situ. Saya izin sharing satu proses ya untuk kopi ini di Sumatera pada umumnya nih. Sumatera itu unik karena namanya sistemnya giling basah. Karena di pergunungan Bukit Barisan itu hujan banyak, sehingga matahari tidak begitu banyak, sementara petani tidak punya solar dome untuk melindungi kopinya dari air. Nah, kopi ini dalam untuk pengeringan perlu intensitas matahari yang cukup tinggi selama 7 sampai dengan 10 hari. Makanya di Sumatera itu berkembang sistemnya namanya wet hulling. Artinya kopinya setelah diproses dari cherry, buah cerinya dipanen, kemudian dikupas kulitnya dan kemudian direndam untuk fermentasi, kemudian dijemur 1 atau 2 hari. Disebutlah sebagai gabah. Nah, petani Indonesia, terutama di Sumatera Utara dan Aceh, biasanya menjual kopi dalam bentuk gabah atau cherry. Artinya added value-nya masih minimal sekali. Karena cash flow-nya mungkin yang lebih cepat ya dibandingkan dengan harus menunggu sekitar 10 hari atau 2 minggu untuk bisa memproduksi asalan. Nah, ini membutuhkan juga drying time yang cukup signifikan dan juga penyusutan beratnya terjadi nih. Ketika misalkan petani memproduksi 1 ton cherry misalkan, itu menjadi asalannya atau green bean-nya itu kurang lebih sekitar 1/6-nya gitu. Jadi rasionya biasanya 1/6 tergantung nanti dari kualitas grade yang dicari. Artinya kalau produksi kopinya adalah 600 kilo cherry, yang didapatkan green bean-nya cuma 100 gitu. Jadi petani merasa kehilangan volume gitu. Padahal yang dia tambahkan ke sana adalah added value-nya. Ini yang belum benar-benar ter-embedded ya ke dalam sistem produksi pasca panen kita gitu. Walaupun demikian beberapa petani sudah mulai paham ini gitu. Dan itu butuh modal kerja yang cukup besar untuk punya fasilitas lah gitu, fasilitas dan manpower juga. Dan mungkin tadi sekedar gambaran ya, 1 kilogram kopi yang kita punya, 1 kilogram kopi itu terbuat dari 7 kilogram buah. Jadi kebayang ya. Jadi sangat sulit sekali untuk kebayang bahwa 7 kilo panen atau di turun bukit karung isi 20 kilo jadinya cuma berapa gitu jadinya dan lagi setelah di roasting volumenya 15% hilang lagi. Jadi baik. Baik. Tadi ada pertanyaan dari Pak Gaung Nugroho, silakan Pak Gaung. Tadi ada yang mau bertanya? Silakan Ganuk. Pak Ganuk, maaf. Silakan Pak Ganuk. Masih mute. Aku ini. Ada. Ya, terima kasih. Saya Ganuk dari Solo.
kebetulan punya kedai kecil-kecilan lah. Saya sebenarnya tertarik dengan yang disampaikan dengan Mas Indi tadi soal organisasi pegiat kopi, pembina kopi, pembina petani kopi. Saya punya beberapa pengalaman. Pada satu sisi, mereka itu membantu para petani. Artinya dari bagaimana cara menanam dan sampai pasca panen seperti itu. Tapi pada satu sisi yang lain saya juga melihat bahwa mereka kadang-kadang dalam tanda petik juga mengganggu petani. Karena apa? Karena begini Mas, pernah suatu saat beberapa kali saya ketemu dengan beberapa petani ingin mengambil kopi dari mereka. Tapi apa jawaban petani itu bahwa kopi kami sudah ada yang beli, jadi kalau mau ambil beli sama si A. Si A itu tadi penggiat kopi. Jadi saya sebenarnya juga ya kasihan, ada kekhawatiran juga karena kan akan menjadi semacam praktek-praktek hijau, bukan tengkulak mungkin ya, tapi menutup akses kopi dijual ke pihak lain, tapi hanya untuk ke pihak yang mengatasnamakan pegiat kopi, pembina kopi. Itu saya beberapa kali ketemu petani. Saya kebetulan di Solo dan di sekitar Solo itu ada kopi di Merapi, ada kopi di Wonogiri juga ada, di Lawu juga ada. Beberapa petani kopi yang pernah saya temui itu mengatakan hal yang sama. Jadi saya itu tadi melihat kadang-kadang lah ini pembina kopi itu ya oke, dia membantu petani untuk bisa memperbaiki hasil panen kopi mereka. Yeah. Mereka mencari banyak hal, mulai pemilihan bibit dan sampai akhirnya pasca panen. Tapi pada satu sisi yang lain juga semacam paradok jadinya, karena ketika petani itu akan menjual ke tempat lain agak susah. Oke, baik Pak Gading. Ya. Terima kasih Pak. Ya, mana ya? Ya, makasih Pak. Silakan Idi dan Heru. Masih mute. Oh iya, mungkin seperti ini gimana ya? Ini kan masalah membangun kepercayaan, masalah respect. Mungkin tidak ada paksaan dari si pengepul juga mungkin, atau mungkin saya juga nggak tahu kan. Kita juga mesti investigasi lebih jauh. Sebenarnya hubungannya seperti apa sih? Apakah pernah ada kontrak sosial antara mereka atau bagaimana? Cara paling baik ya memang tapi biasa terjadi nggak itu? Ya itu biasa ya, karena sekarang kita lihat tadi pertumbuhan perdagangan kopi domestik lagi luar biasa. Jadi ini pasti terjadi, bukan hanya di Nestle. Saya nyebut nama. Misalnya ini Nestle bantu. Itu kan pasti kalau bantu akan ke dia lagi kan, nggak bantu ke nggak selalu begitu sih sebenarnya. Kalian menjawab pertanyaan. Jadi off taker itu tidak ada yang mungkin bisa mengabsorb semua produk kopi dari petani yang mereka bina misalkan, tapi ada juga yang tidak berhasil melakukan itu. Saya rasa secara ideal yang perlu mungkin diperkenalkan mungkin kelompok petani kopi adalah ketika ada program seperti itu, sebaiknya mereka bisa memiliki posisi tawar tertentu. Artinya, ketika mereka mendapatkan bantuan dari satu kelompok, misalkan, diberikan bantuan, macam-macam pelatihan segala macam, tapi mungkin mereka sebaiknya juga diberikan ruang, misalkan dari 50% kopi yang mereka produksi, misalkan mereka bikin kontrak kerjasama dengan off-taker-nya. Tapi 50% yang lain, kelompok petani tadi boleh mencari buyer di luar. Karena kalau dari sisi saya melihat yang paling penting adalah selama ada harga yang kompetitif,
harusnya petani dibiarkan untuk bisa gitu, terutama dalam jangka panjang ya. Kita melihat petani di Indonesia itu jarang yang benar-benar tahu harga kopi dunia berapa, harga kopi yang diekspektasi dari kopi yang dia produksi berapa. Jadi ini yang perlu lebih banyak lagi diedukasi di seluruh rantai pasok. Artinya ada kemungkinan itu, tapi ada juga bisa dibuat ruang itu, tergantung siapa yang bantu. Artinya yang dari concern dari Pak Ganut tadi bisa terjadi. Itu ada dari Pak Ridwan, apa benar itu ada, menurut Pak Ridwan ada kopi di daerah gambut, bagaimana mengkopikannya? Jadi di Indonesia itu ada beberapa wilayah yang menanam kopi jenis Liberica dan Excelsa. Dua varietas ini adalah varietas lain dari kopi. Jadi kopi itu ternyata punya banyak varietas induk ya. Ada Arabica dan Robusta seperti yang banyak kita ketahui, tapi juga ada Liberica dan Excelsa. Untuk Liberica ini biasanya ditanam di daerah gambut, tapi dari sisi volume dia tidak sebanyak daerah kopi Robusta dan Arabica. Jadi kalau dari market share itu nggak sampai 1% dari total kopi yang diperdagangkan di seluruh dunia. Jadi kalau mau ditanya apakah bisa mengalahkan dominasi kopi di dataran tinggi, dengan artinya mungkin dataran tinggi itu adalah Arabica dan Robusta, saya kira mungkin agak sulit karena lahan gambut terbatas, kemudian pemerintah memiliki moratorium ya untuk pengelolaan lahan gambut gitu kan, jadi ruang gerak untuk melakukan ini juga terbatas. Tapi yang mungkin bisa dilakukan kayak dibilang sama Mas Indi tadi, kita bisa membangun cerita bahwa kopi lahan gambut ini mungkin ditanam dengan tujuan melindungi ekosistem gambut gitu loh. Jadi kopi ini adalah bisa tergolong sebagai kopi yang konservasi, memiliki semangat-semangat ekologi gitu. Ya, dulu Belanda mencoba introduce Liberica dan tidak berhasil ya. Setelah zaman dominasi kita di Eropa. Baik. Karena kalau dari sisi rasa cenderung lebih pahit ya. Jadi para buyer itu cenderung dengan rasa yang dari Arabica atau Robusta, tergantung dari market. Kalau yang satu tadi Excelsa cenderung apa rasanya? Excelsa ini dari sisi morfologinya dia pohonnya besar tapi buahnya kecil. Jadi kalau mau dikembangkan kita sebenarnya rugi gitu. Kalau ngelihat luas wilayahnya gitu. Ya, Pak Anang boleh silakan. Boleh usul. Boleh. Karena saya memperhatikan, saya penggila aja kopi, urusan kopi bukan. Tapi tadi bicara mengenai harga, bicara mengenai off taker ya. Kalau saya lihat juga ada beberapa teman yang menjadi off taker dan mereka make money ya dengan baik, tapi sementara si petani biasa-biasa saja misalnya gitu ya. Saya usul sebenarnya, kebetulan ada Mas Indi di sini, saya pikir basisnya kalau nggak salah di Singapura ya, atau udah buka di Singapura dan sebagainya. Apakah kita tidak mungkin buat yang namanya semacam marketplace, tapi khusus untuk kopi, ya semacam e-commerce, sehingga intermediary atau yang di tengah-tengah ini bisa diminimize, ya, diminimize. Kemudian kita bisa bikin semacam minimum price dari kopi tertentu, daerah tertentu harus dibelinya berapa, ya, sehingga kita juga mengajak si petani ini untuk meningkatkan dirinya sendiri dengan menjual dengan harga yang sudah ditetapkan. Memang ini bukan sesuatu yang mudah karena memang di mana-mana yang namanya dalam tanda petik calo ya, karena caranya sendiri itu bisa lebih pintar dari semuanya. Ya, tapi kalau kita bisa mulai dengan sesuatu yang elektronik, ya saya sangat percaya ini bisa berkembang. Saya pernah di satu kabupaten, kebetulan saya bergerak di IT, saya bikin semacam aplikasi Smart City. Di situ ada e-farmernya, belum terjadi semacam marketplace, tapi di situ si petani bisa menginformasikan, saya punya 1 hektar kebun walu, perkiraan akan 5 bulan lagi akan panen. Ya, dan seterusnya ya, itu difasilitasi oleh Pemdanya ya untuk bisa dicarikan buyernya ya, tapi belum terjadi semacam electronic transaction di situ. Ini usul aja, mudah-mudahan bisa terlaksana gitu ya dengan komunitas yang begitu kuat ya. Terima kasih.
Terima kasih. Indi, silakan. Ya, mungkin ini erat, mungkin bahasa teknisnya kita perlu bikin sistem pipeline visibility dulu. Pipeline visibility itu artinya bisa nggak kita sekarang tanpa teknologi dulu mungkin. Kalau saya telepon sama Heru mungkin di Solok, Heru, saya kira-kira butuh kopi 10 ton atau 100 ton 3 bulan lagi. When are you gonna be ready? Bisa nggak dia ngejawab dalam hari yang sama? Nah itu dulu, sudah siap belum produsennya untuk berkata bahwa oh saya siap. Nah ini yang istilahnya kayak chicken and egg ya. Karena coba sekarang kita mungkin lakukan hal yang sama di daerah yang less developed kayak Flores, itu kita akan dapat jawaban karena yang kita tanya juga mungkin. Nah ini yang mempersulit adanya komitmen juga dari si pembeli ya kan, wah kok nggak ada yang punya barang gitu kan, dan yang punya. Nah yang kedua adalah kalau kita membuat ini kan harusnya ada keinginan untuk bersikap transparan. Nah di Indonesia ini susah sekali. Boro-boro kopi, beras aja nggak ada transparansi kan sampai sekarang. Antara Kementan dan Kemendak tidak tahu ada berapa stok beras di Indonesia sampai sekarang. Ya. Kemendak bilang stok beras kita adalah di gudang A, B, C punyanya Bulog. Kementan bilang enggak, yang lagi ditanam di sawah juga dihitung sebagai stok beras. Nah itu kan jadi susah ya. Siapa namanya marketplace tadi untuk kira-kira berapa demand dan supply dan how to match the price, kira-kira seperti itu. Mungkin saya bisa komentar sedikit Mas Anang tuh pertanyaan dari Mas Arya tadi. Sebenarnya ini sudah bisa dilihat di beberapa marketplace yang ada di Indonesia ya kayak Tokopedia dan macam-macam. Mohon maaf sebut merek. Ada reseller di sana yang menjual kopi. Tapi kalau kita lihat ada dua permasalahan di situ ketika kita melihat dari kacamata e-commerce ya, marketplace. Satu, memang ada konektivitas yang muncul. Tapi kita belum tahu nih konektivitas ini apakah antara petani, benar-benar petani, atau antara pedagang yang kemudian dengan konsumen. Itu penting, satu. Kedua, kopi ini adalah barang yang defined by quality. Artinya kadang-kadang personal touch itu masih cukup ini ya untuk menjamin garansi dari kualitas dan kemudian harga. Di beberapa kali saya mencoba membeli kopi lewat jalur e-commerce, ini belum di-enforce sama sekali. Artinya di e-commerce itu yang sering terjadi adalah supply chain yang tadinya 3, sekarang stepnya jadi 5, karena ada beberapa reseller yang muncul gitu. Sementara di kopi tadi kita mencoba mengatasi salah satu permasalahannya adalah traceability, kemampu telusuran itu tadi. Si e-commerce tadi bisa menjadi double edged sword sebenarnya. Satu, dia menciptakan konektivitas, tapi mungkin konektivitasnya tidak necessarily efisiensi terhadap supply chain yang sudah ada, tapi justru malah menambah beberapa jalur lagi gitu. Nah ini tergantung nanti sebenarnya tujuan dari pembuatan e-commerce itu apa gitu. Oke. Ya silakan. Mas Anang, ada yang bertanya. Saya cuma melanjutkan pertanyaan saya tadi, tapi lebih detail ke Mas Indi. Mas Indi kan punya kopi di kedai kopi atau kafe di Singapura. Maksud saya kan dia tadi pas ini menyampaikan bagaimana kita menceritakan bahwa kita memiliki sebuah kafe di satu tempat. Nah, maksud saya ingin tahu pengalaman Mas Indi, storytelling yang dimaksud Mas Indi ini disampaikan via apa saja? Apakah dengan berbagai macam platform, apakah misalnya IG, YouTube dan sebagainya? Terus seberapa kontinu? Maksudnya mungkin ada apa strateginya? Misalnya setiap hari kamu harus dengan video, dengan gambar, dengan foto dan lain-lain. Begitu Mas Indi, lebih praktis gitu. Saya ingin dapat informasinya. Mungkin gini, saya sebelum saya punya kafe itu saya di produksinya dulu, dari hulunya dulu ke hilir. Jadi saya sudah punya banyak istilahnya banyak cerita lah gitu loh, banyak cerita, banyak interaksi dengan individual sehingga itu mempermudah untuk bercerita, karena ceritanya cerita ngarang-ngarang tapi cerita pengalaman pribadi, ya kan lebih gampang kalau kita cara menjadi. Nah, seberapa sering? Wah, itu nggak ada yang tahu ya. Menurut saya tidak harus setiap hari, tapi mungkin seminggu sekali. Tergantung pasar ya. Mungkin kalau contoh di Singapura itu orang ngopi lebih pagi, mungkin habis pagi mereka kantor, habis makan siang ngopi. Tapi setelah jam 4 sore nggak ada yang ngopi karena minum bir. Di Indonesia kebalik kan, orang minum karena tidak minum bir sehingga
minum kopi dan sampai malam, sampai jam 10. Nah, jadi mungkin cara menyebarkan informasi juga beda. Kalau kita mungkin nyebarinnya mungkin pagi-pagi, karena orang mau kopinya pagi. Mungkin kalau di Jakarta atau di Jogja atau di Solo, sore ya atau malam gitu. Jadi di saat mereka lagi tidak sibuk lah. Nah, seberapa sering saya rasa nggak ada resepnya ya. Cuman setiap ada cerita yang nyata, bukan dongeng ya, yang nyata yang bisa orang lihat, oh saya bisa nyambung nih, begitu saya minum kopi ini, saya bisa merasakan keberadaannya si petani atau lingkungan alamnya itu lebih baik. Kira-kira begitu. Ada yang ingin bertanya atau sharing sesama penggemar kopi atau pecinta kopi atau pedagang kopi? Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Anang. Apakah suara saya kedengaran? Iya, terdengar Pak. Silakan. Oke, terima kasih. Ada yang menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Heru. Terima kasih atas penelitiannya di Sumatera. Saya kebetulan di Sumatera, Pak. Kalau salah satu yang menjadi kendala untuk membuat koperasi adalah karena karakter masyarakatnya secara sosiologis semua ingin jadi ketua, saya pikir ini sebuah kesimpulan yang menarik. Saya belum pernah dengar. Tetapi kita harus sepakat dulu bahwa koperasi itu salah satu kunci keberhasilan bagi petani kopi. Karena rata-rata menurut pengalaman kami, rata-rata petani itu hanya memiliki less than 1 hektar, kurang dari 1 hektar. Kalau kurang dari 1 hektar, akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukan buyer. Kenapa mereka menjual biasanya kopinya di sana disebut kopi gabah? Karena sulit sekali akan mendapatkan buyer ketika mereka mengolah menjadi green bean. Buyer kan katakanlah Mas Indi tadi mengatakan 10 ton, 100 ton. Petani individu itu nggak akan mungkin. Hanya bisa kalau dia masuk dalam koperasi. Nah, bentuk koperasi ini nggak bisa dalam 5 hari. Mungkin butuh 6 bulan, mungkin butuh tahun. Itu butuh pendampingan dekat yang pemahaman sosiologisnya masih kuat sehingga terjadi sebuah koperasi yang ujung-ujungnya bisa meningkatkan katakanlah daya jual koperasi petani. Kalau dia menjual dari gabah ke green bean, menurut perhitungan teman saya itu penambahannya 40% keuntungan bagi si petani. Kalau dia bisa menjual kopi dari gabah ke green bean saja 40% penambahannya. Jadi saya pikir kalau mau betul-betul serius, kita serius di titik ini gitu, membentuk komunitas dalam tanda petik koperasi yang akhirnya punya daya bargaining. Terima kasih. Betul, mohon izin sebentar, Bang Adven ini kalau di Karo, kalau nggak Tarigan, saya lupa satu lagi marganya, tapi yang banyak menjadi penggiat kopi biasanya dari situ. Tapi saya share sedikit alasan tadi kenapa saya sempat mention ini ya, mengatakan masalah susah berorganisasi tadi, itu pengalaman yang didapatkan dari salah satu teman yang bekerja di sebuah lembaga sertifikasi. Bukan berarti tidak mungkin untuk membuat koperasi, dan saya melihat ada mungkin beberapa alternatif ya, karena satu, selain dari penambahan nilai tadi, ada juga peningkatan posisi tawar gitu loh, dari sisi komunitas petani. Jadi kalau dari saya secara pribadi, yang saya lakukan di Hulu Coffee itu memang ingin membuat beberapa kelompok petani kopi yang bisa memiliki posisi tawar tersendiri sehingga bisa mereka memproses kopi sampai level green bean dan memiliki kualitas yang bagus gitu loh. Saya kasih contoh, tadi saya memberikan jawaban di chat, sebuah koperasi kopi di Brazil namanya Cochupe, berdiri di tahun 1932, anggotanya sekarang ada sekitar 10.000 petani. Luas lahan masing-masing anggota ini di atas 100 hektar untuk satu anggota ya. Mereka itu memproduksi kopi setengah dari yang diekspor oleh Indonesia. Dan apa ya, skala operasinya saya belum pernah melihat skala operasi produsen kopi baik itu koperasi ataupun terutama koperasi ya di Indonesia yang punya skala seperti itu. Luar biasa. Artinya ruang tumbuh untuk kelompok produsen petani kopi, baik itu melalui jalur koperasi atau jalur kelompok petani, itu luar biasa luas untuk bergeraknya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan mencapai ke sananya. Indi, Heru, bisa di-share koperasi kopi yang berhasil di Indonesia?
ada Gayo, Permata Gayo, itu bagus mungkin. Nah, ada sedikit cerita, kenapa bisa bagus? Karena dibantu sama donor-donor asing selama 7 tahun. Jadi ada manajemen sistem yang baik dari dana Jepang, Amerika, dan Eropa. Tapi karena kan ini kan kembali lagi, ini kan tidak ada bedanya antara menjalankan perusahaan dengan koperasi, sama-sama susahnya ya. Manajemen kembali lagi, it's a management skill. Dan itu saya melihat sendiri mereka punya anggota hampir lebih dari 3.000 koperasi Permata Gayo. Itu hanya satu. Mungkin saya rasa tidak lebih dari 10 ya. Ada Ketiara juga ya, Heru ya di Ketiara Gayo. salah satu. Rata-rata lebih di sana. Karena apa? Gayo Waktu lebih ada dari 25 koperasi petani di sana. Nah, ini mungkin another blessing in disguise. Dulu Aceh tertutup, ada tsunami, kemudian masuk bantuan asing sampai bukan hanya di daerah pesisir, tapi sampai ke pegunungan di Gayo, sehingga kopi Gayo jadi maju lah, gitu. Karena ada bantuan. Nah, apakah kita bisa melakukan hal yang sama dengan provinsi-provinsi lain? Nah, ini sampai sekarang belum ada jawabannya, Pak. Belum ada yang mau keluar biaya sebesar itu, puluhan miliar untuk membina sebuah koperasi. Mungkin ada pemilik kafe yang mau share pengalamannya mengenai kualitas, mengenai produksi, apakah lancar, seret yang diinginkan, atau harga terlalu mahal, atau dimainkan oleh pedagang. Mau share? Ada yang ingin share? Mas Anang, kalau saya bukan pemilik kafe, boleh saya ini? Boleh, silakan. Boleh. Ini jagoan yang. Silakan Mas Tata. Gini, saya pernah ke Papua. Salah satu urusannya juga kopi. Ini saya juga pernah sharing sama Mas Indi nih tentang Papua. Jadi permasalahannya di sana memang petani-petani itu kurang edukasi, ya kan? Nah, saya sempat ke BI. Memang yang membina, salah satu yang membina itu BI Papua. Nah, tapi memang BI kan juga punya keterbatasan karena BI kan memang bukan bidangnya. Nah, mereka itu pengolahan termasuk roasting dan segalanya kan memang masih kurang. Tapi memang kualitasnya bagus, menurut saya bagus sekali. Nah, apa ini saya tanya mungkin Mas Heru atau ke Indi ya, apa tidak ada usaha untuk mendorong pemerintah untuk masuk lebih dalam lagi? Karena kopi itu salah satu komunitas yang cukup menarik buat Indonesia untuk devisanya kan, kualitasnya juga bagus. Nah, kenapa pemerintah itu nggak didorong untuk lebih dalam lagi? Seperti pemerintah ngurusin sawit, ngurusin perkebunan lain kan, itu satu. Yang kedua itu tentang kualitas. Kan tiap apalagi kita bicara Arabica itu kan di daerah di atas 1.000 meter ya. Ya. Masalahnya itu kalau untuk ekspor tiap-tiap daerah itu punya rasa sendiri. Ada yang rasanya fruity, ada rasanya itu tergantung di situ itu tumbuhannya juga macamnya apa. Nah, kalau udah seperti ini, gimana kita bisa mempertahankan kualitas ekspor dalam jumlah besar? Kalau hanya kecil-kecil. Ya. Nah, ini siapa? Ini India atau Heru yang bisa jawab? Terima kasih, Mas Anang. Terima kasih, Tata. Pertama, kalau saya boleh komen, mungkin untuk semuanya kita di sini, kenapa kalau setiap ada masalah kita selalu minta pemerintah yang turun tangan gitu? Artinya kita mungkin bisa melihat ada solusi yang mungkin bisa ditawarkan di luar pemerintah. Pemerintah memiliki cara sendiri dan tool sendiri, ya. Tapi menurut saya ada mungkin hal yang bisa dicari jalan yang lain. Bukan berarti pemerintah tidak bisa, tapi menurut saya pribadi, untuk pemerintah untuk bisa melakukan di level yang terputus, Heru. Indi, mungkin lanjutin dulu, Indi. Iya, mungkin gini. Mungkin inilah uniknya Indonesia ya, karena kalau negara-negara produsen lain itu kan semua landmass satu. Brazil landmassnya tuh satu gitu ya. India satu. Nah, kita ini yang paling gede 5.000 km
dengan 15 provinsi produsen kopi yang geografi beda-beda, budaya manusia beda-beda, land tenure beda-beda. Jadi memang nggak ada one stop solution, itu tadi saya seperti bilang. Dan mungkin memang tidak perlu membuat ala estate. Kalau di Brazil kan satu keluarga punya 200 hektar estate gitu bilangnya. Memang kita tidak bisa seperti itu, tapi ya itu tadi kembali ke bagaimana mengelompokkan per kabupaten aja. Bisa nggak kita membuat indikasi geografis per kabupaten yang mapan gitu. Dan kita adu lah antar kabupaten. Soalnya kalau ngomong provinsi terlalu besar kali ya. Mungkin kita ngomongnya kayak Heru kan di Kabupaten Solok gitu contohnya ya, atau di Kabupaten Agam. Itu juga mungkin kita bisa lakukan seperti itu, Mas Anang. Fokusnya kepada kalau lebih dari satu kabupaten kayaknya susah di manage ya. Menarik. Heru atau Indi, silahkan cerita sharing sukses story yang tidak memerlukan intervensi atau bantuan dari pemerintah. Oke, bantuan asing boleh ya. Itu boleh. Di Kabupaten Bener Meriah di Gayo itu salah satu yang baik sekali. Mungkin jumlah petaninya ada 10.000 ya kalau nggak salah Heru yang mungkin di Bener Meriah. Bener Meriah 40-an ribu. 40-an ribu. Dan mungkin hampir semuanya terlibat dalam semua proses. Itu ada convener, ada enabling agent yang melakukan itu supaya itu terlaksana. Bahkan supply chain-nya juga logistiknya juga sudah diatur dengan baik. Bagaimana dengan Toraja? Toraja itu adalah peninggalan Jepang dari tahun 78. Sebetulnya yang masuk adalah Key Coffee Company dari Jepang masuk ke Toraja. Jadi itu bukan kebanggaan kita, karena ternyata kebanggaan orang Jepang di sana. Jadi apapun yang ada kata rajanya itu suka sekali mereka. Jadi nama Toraja Coffee itu sudah populer sejak tahun 78. Sejak baru mungkin 10 tahun terakhir orang-orang ex karyawan Key Coffee Company di Toraja atau Toarco itu mulai berwira swasta. Tapi itu tadi kelemahan modal dan lain-lain. Saya juga sempat diskusi dengan kan Toraja dulu, Toraja Utara dengan Toraja kan. Itu pecah ternyata kabupatennya. Sementara kita dulu pengen pikir kabupatennya harusnya bersatu dong. Ini kok malah pecah? Ada istilahnya istilahnya perluasan. Iya, perluasan. Pemekaran. Jadi membuat sulit kebijakan dari segi tanah, segi lain-lain. Tapi bisa, ini semua bisa ya. Contohnya sudah ada, saya bilang di Gayo ada. Tinggal bagaimana kita belajar dari sukses story mereka. Terima kasih, Indi. Ada pertanyaan lain atau sharing? Mungkin menambahkan ya, kalau tadi contoh dari Indonesia, di Rwanda itu setelah genosida yang terjadi di tahun 94, 95 masuk sebuah non-profit namanya Technoserve dengan funding dari Gates Foundation. Mereka di sana melihat bahwa negara yang trauma ini perlu dibangun lagi perekonomiannya. Yang mereka cari dan mendapatkan solusinya adalah dari sisi kopi. Mereka memberikan training, pelatihan kepada petani kopi di sana, melihat dari sisi permasalahannya apa, kemudian berhasil memberdayakan petani di sana, meningkatkan produktivitasnya sampai 2 kali lipat. Dan kemudian petani di sana menjadi lebih sustainable, lebih resilient juga, gitu, lebih istilahnya mandiri mungkin dari sisi produksinya. Dan ini tidak ada keterlibatan pemerintah di Rwanda sama sekali pada waktu itu, karena memang pemerintahnya kolaps ya setelah genosida. Ya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih banyak session kopi ini. Ada yang tadi bisa sharing, dan saya kira ada beberapa orang tadi saya perhatikan sudah mulai akan berkontak. Ini adalah sesuatu yang menarik yang bisa kita lanjutkan. Indi, Yuda, terima kasih banyak atas session ini. Terima kasih bisa sharing. Terima kasih pada peserta-peserta yang lain. Semoga kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.